Oke ya, kita udah paham berarti lah EKG itu sebenarnya kayak apa segala macam. Nah, sekarang aku mau mengenalkan ke kalian tokoh namanya Pak Eindhoven. Kamu tahu Eindhoven? Kamu nggak tahu? Wah parah. Padahal nice to know ya. Pak Eindhoven tuh asli Indonesia. Ya wes itulah ya. Yes. Kira-kira apa kespesialan Pak Eindhoven sehingga kita mempelajari hari ini ya. Jadi Pak Eindhoven itu sebenarnya sangat terfokus penelitiannya terhadap EKG. Nah, Eindhoven itu gampang nggak puas. Kita kemarin udah belajar ya di video sebelumnya. Kita kemarin menempatkan elektrodanya di sini dan di sini. Ya. Eindhoven tuh nggak puas kalau kita cuma pakai 2 elektroda gitu toh, nggak puas ya. Eindhoven itu masangnya kayak gini, lihat kan? Minus, plus. Nah ini kan yang kemarin di video sebelumnya ya kan, kita udah belajar yang minus plus segala macam bentuknya. Eindhoven tuh nggak cuma gini, dia nggak puas ya kayak gini, ya. Dia nambah lagi. Ini kan satu mesin kan ya, misal, setin gambar mesin di sini. Satu mesin. Mesin EKG kan ini, yang yos itu loh ya kan, yang kemarin itu. Tuh. Nah. Eindhoven tuh nggak puas kalau cuma itu, dia nambah lagi. Kasih lagi minus positif di sini. Nah. Kasih mesin di sini. Kasih mesin nih. Gini. Kira-kira apa? Udah puas belum? Belum puas. Nambah lagi. Tuh. Apa yang bisa kamu lihat di sini? Eindhoven untuk merekam pergerakan aktivitas jantung pakai 3 mesin sekaligus. Luar biasa nggak? Luar biasa nih? Ya. Unik ya penelitiannya dia. Nah, kamu nggak penasaran apa kira-kira yang terjadi? Ya, kira-kira ada bedanya nggak? Yang dibaca mesin ini, mesin itu. Kita mulai dari mesin yang ini dulu aja deh. Ini kan udah kan mesin ini. Yang penempatannya di sini kan dari tadi kan kita gitu terus kan? Iya. Penempatannya di sini. Apa hasilnya? Misal ini kertas. Ya hasilnya ya kayak gitu, apalagi gini doang kan. Besar banget sih. Nih, kan hasilnya kayak gini, ya nggak? Ya. Kira-kira apa yang dibaca mesin ini sama mesin ini? Nih. Ternyata yang dibaca tuh kayak gini. Apa ini maksudnya? Amplitudenya kecil, hampir nggak kebaca ya nggak? Ya. Beda sama kayak ini kan, wah besar banget ini. Kamu tahu amplitudo kan? Anunya itu loh, besar tadi gelombangnya. Kan gede kan ya? Iya kan? Kecil-kecil. Apa kesimpulannya? Padahal 1, 2, 3 ini merepresentasikan aktivitas listrik yang sama. Sama nggak? Sama, di waktu yang bersamaan juga. Ini muncul, ini direkam bersamaan. Tapi entah kenapa, kalau letaknya diubah, hasilnya kok berubah. Besar gelombangnya berbeda. Itulah, kita hari ini bakal belajar tinggi. Eindhoven. Oke, ya. Dari tariknya Eindhoven kita belajar, ya. Ketika ada 3 mesin dipakai sekaligus, tapi penempatannya berbeda, walaupun mereka sama membaca aktivitas listrik yang sama, di waktu yang bersamaan juga, hasilnya bisa beda-beda. Beda-beda kan? Beda nggak? Ini beda kan? Beda. Padahal aktivitas listriknya sama. Yang membedakan apa? Sudut pandang. Nih, konsep sudut pandang ini ditekankan di waktu kita belajar Eindhoven.
Kita kasih nama dulu mesin-mesinnya biar kita nggak anu. Mesin yang di atas ini kita namain mesin 1. Taruh mana ini? 1 gini ya? Ya. 1. Ya. Di bawah ini kita kasih 2. Mesin 2 maksudnya. Ini mesin 3 di sini. Oke. Paham ya kamu ya? Ada 3 mesin di sini dipakai. Biasanya cuma 1. Konsep sudut pandang. Konsep sudut pandang disebut juga dengan aksis. Nah, contoh mesin 1, kita bahas mesin 1. Ketika kita taruh elektronnya minus di sini dan plus di sini, sebenarnya aksis atau sudut pandang yang dia baca adalah garis ini. Sini ke sini. Sedangkan mesin 2, garis yang dia baca atau sudut pandang yang dia baca adalah sini ke sini. Oke. Kalau yang ketiga ya gini ke sini. Oke, jadi ya kamu bisa lihat sudut pandangnya mereka berbeda-beda. Ada yang dari miring kayak gini, ada yang ngelihatnya horizontal, ada yang ngelihatnya vertikal. Dan ternyata lebih bagus kalau kita melihat atau lebih sensitif kalau kita ngelihatnya agak miring. Kayak mesin kedua, lebih sensitif. Nah, sudut pandang ini tadi, sudut baca ini tadi diberi nama aksis. Oke? Merah-merah ini aksis. Jadi yang ini aksis mesin pertama. Atau kita langsung bilang aja aksis 1. Biasanya kasih huruf Romawi gitu ya. Merah yang ini adalah sudut pandang dari pembacaan mesin kedua. Berarti ini namanya aksis 2. Aksis 2. Kalau ini aksis 3 gitu kan ya. Ya aku cuma mau nekenin itu sih. Aksis itu sebenarnya sudut pandang bacanya gitu kan. Kalau sudut pandangnya berbeda, ya hasilnya berbeda. 1. Terus ya ada namanya tergantung nama mesinnya. Kalau mesin 2 ya berarti namanya aksis 2. Ada istilah satu lagi sih, namanya lead. Pernah dengar? Layout atau sadapan biasanya kalau bilang. Apa itu? Apa lead? Apa sadapan? Lead atau sadapan itu adalah keseluruhan dari mesin ini. Jadi gabungan dari sirkuit, yaitu kabel-kabelnya ini, dan aksis secara keseluruhan ini disebut dengan lead. Jadi ini maksudnya lead 2. Jadi secara keseluruhan, mesin ditambah aksis, ini semua, itu lead. Lead 2, lead 1, lead 3. Gitu. Tapi kalau kita bilang aksis, kita hanya fokus sama sudut bacanya. Paham kamu? Ya, paham. Kenapa kok aksis 2 sudut pandangnya itu lebih bagus daripada aksis 1 dan aksis 3? Tahu kenapa? Ya karena tadi loh, kamu lihat aja gak sih? Garis vektor-vektor listriknya itu lebih sejajar sama aksis 2, ya nggak? Kan tadi arahnya ke sini, ke atas, ke bawah, tapi arahnya miring gini kan? Ya. Bukan horizontal, bukan vertikal. Karena lebih banyak sejajar dengan aksis 2, otomatis proyeksi vektornya ke sini lebih banyak. Wah, itu kayak fisika, sebenarnya nggak penting. Tapi intinya lebih banyak sejajar ke aksis 2. Lebih banyak sejajar dengan sudut baca mesin kedua. Alhasil mesin kedua itu lebih bagus, lebih sensitif. Ya kan nanti kan arahnya ke sini lah. Masih kan ada yang arahnya ke bawah sini lah gitu kan. Terus ada arahnya ke sini lah, arahnya terus baru ke sini lah. Lihat kan? Ya. Semuanya tuh hampir sejajar sama aksis 2. Ya kan? Walaupun arahnya macam-macam, tapi kan hampir sejajar sama ini. Ya. Otomatis dia yang paling sensitif dibandingkan aksis 1, aksis 3. Paham nggak sampai sini ya? Paham. Oke. Itulah pentingnya aksis, lead itu keseluruhan, aksis itu hanya sudut bacanya. Oke ya. Satu lagi. Kamu bisa lihat di sini ya, ketika kita gabungan aksis-aksisnya, jadi bentuk apa ini? Segitiga lah ini segitiga apa? Sama kaki sama sisi? Nggak penting ya. Inilah namanya segitiga Einthoven. Yaitu sebenarnya adalah gabungan dari aksis-aksis atau sudut pandang atau sudut baca dari mesin-mesinnya ini.
Ya, ada 3 berarti benar segitiga. Dari gambar ini, ya, Pak Einthoven itu saking cerdasnya, dia itu nemu satu teori, bahkan dah jadi hukum. Misalnya kita belajar hukum Einthoven. Ya. Coba, bisa kamu lihat ini. Mesin hasil 1, hasil 2, hasil 3. Dari 3 ini, kamu bisa nggak nemu konsep satu lagi, apa? Ini tak tunjukin kecerdasannya Pak Einthoven itu kayak apa. Bisa nggak kamu nemu apa? Nggak nemu kamu, ada pattern di sini. Nggak nemu. Ya. Nih, tak tunjukin kecerdasannya Pak Einthoven. Pak Einthoven bilang, ya, ketika kita menjumlahkan tinggi gelombang atau amplitudo gelombang, amplitudo tinggi ini, tinggi gelombang dari mesin satu, ini ya, Ya. ketika dijumlahkan dengan mesin ketiga, tinggi gelombangnya, sini tambah sini, maka akan didapatkan panjang gelombang dari mesin kedua. Dengan pendek, panjang. Ya, kamu kepikiran nggak kalau ternyata ini ditambah ini tuh hasilnya panjangnya kayak ini? Nggak kepikiran. Kepikiran ya, situ dia. Itulah cerdasnya Pak Einthoven. Nih, taruh di sini. Hukum Einthoven adalah ketika amplitudo gitu ya. Amplitudo tahu kan amplitudo. Ini loh gelombang ini kan sini. Sini ke sini tuh amplitudo. Nih ya, amplitudo ini tinggi. Ketika amplitudo di aksis 1 ditambahkan atau dijumlahkan dengan amplitudo di mesin ketiga, didapatkan amplitudo mesin ke 2 ya kan, pendek, panjang. Ya. Ke 2. Inilah hukum Einthoven. Ya, ini bisa ada angka-angkanya. Coba nanti pakai penggaris. Kamu ada penggaris nggak? Enggak. Terus nggak ada ya. Saya 5 cm, 5 cm. Loh, 10 cm ternyata panjang. Ya. Ini berlaku di semua gelombang. P-nya juga 2 cm, 2 cm. Loh, 4 cm ternyata ya. Ya. Ya.